Tadi mau di record, Bot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, Allah memberikan kita kesempatan pada siang hari ini untuk kita berkumpul secara virtual untuk sesi sharing sessions bersama Mr. Rizky. Mr. Rizky akan menyampaikan materinya pada siang hari ini. Wadah Mr. Rizky, silakan. Oke, bentar ya. Oke. Oh iya, sebelum kita mulai, marilah kita lafalkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan, Mr. Rizky. Oke, bentar. Udah kelihatan belum? Belum, masih muka lo doang. Belum. Sekarang udah belum? Ya. Udah. Nah, Tuh kan. Oh enggak. Serem banget. oke, sip. Udah kelihatan kan? Ya. Udah. Langsung mulai aja ya. Ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi terima kasih atas kesempatannya. Di tanggal 18 ini saya akan coba bawakan materi tentang adat sosial media. Kenapa? Karena saya sebagai teacher ya seringkali mengalami ya, ngeliatin ya, dan juga memperhatikan di beberapa sosial media ya, khususnya Instagram dan sejenisnya itu masih ada beberapa orang ya, bahkan SMA, anak SD, SMP, SMA itu yang kalau main sosmed itu ngomongnya sembarangan ya, dan komennya itu sembarangan. Jadi seakan-akan nggak takut dengan konsekuensinya gitu. Jadi nggak cuma konsekuensi dengan yang di atas saja, tapi dengan sesama manusia pun pasti ada ya untuk sosial media itu. Baik, nah ini saya nggak slideshow ya, soalnya takutnya nanti malah nggak bisa dipindah-pindahin gitu. Kalau gini kelihatan kan ya? Ya, kan. Ya. Alasan kedua karena saya ada contekan juga nih. Jadi kalau di slideshow berarti harus keluarin dulu pengen contekannya. Sip. Jadi ini outline-nya atau apa sih namanya outline ya? Outline itu kayak part-partnya. Jadi ada 3 part ya. Pertama itu saya mau share kegunaan sosial media terlebih dahulu. Kemudian ada adab, dan juga di sini sebenarnya bukan yang harus dilakukan tapi seperti closing statement ya dari saya ya. Lanjut. Nah, di sini ada quotes dulu nih dari Umar ya. Jadi sahabat Umar ya, Umar bin Khattab, hiasi dengan adab dulu, barulah belajar ilmu. Jadi penting banget yang adab ya. Walaupun ilmunya memang tinggi, tapi kalau adabnya itu kurang ya nggak bagus gitu. Jadi pertama-tama saya mau share tentang manfaat sosmed ya. Pasti yang namanya sesuatu ya, segala sesuatu di dunia ini pasti ada pro kontra ya, ada manfaat dan juga ada kerugiannya juga gitu. Dan memang untuk dakwah ya khususnya ya, sosial media ini bagus banget ya, karena dia bisa masif ya, bisa masif. Kalau misalnya di satu tempat, misalnya di masjid atau di lapangan itu orangnya terbatas, tapi kalau di sosmed, apalagi via Zoom itu bisa ribuan ya, bahkan bisa 10 ribuan kalau misalnya kita memposting sesuatu di internet dan banyak yang baca, itu udah terhitung sebagai dakwah tuh. Jadi hitungannya masif. Banyak yang bisa ngelihat apa yang kita sharing gitu. Kemudian yang kedua low cost ya. Sosial media itu ya low cost. Kita tinggal upload aja sebenarnya sih. Walaupun sebenarnya kita harus setting dulu ya. Misalnya baca dulu, kemudian ke Canva dulu ya misalnya untuk membuat postingan yang menarik ya. Tapi hitungan tetap low cost ya dibandingkan kalau misalnya seorang dai itu harus berjalan atau naik mobil atau naik kendaraan ya ke daerah lain yang mungkin audiensnya itu nggak sebanyak kalau beliau itu posting di sosial media. Jadi hitungan di sini tetap low cost. Kemudian untuk sosial media itu kita bisa juga berinteraksi dengan new people atau orang-orang baru yang kita belum pernah kenal sebelumnya. Nah, misalkan kita posting nih, kemudian ada yang lihat postingan kita nih, misalnya saya posting nih, ternyata Misibat ngeliat nih. Terus karena Misibat tertarik, Misibat merekomendasikan apa yang saya posting ke teman-teman yang lain, dan teman-temannya lagi tuh merekomendasikan ke teman-teman yang lain. Jadi semakin banyak orang yang melihat postingan kita gitu, orang-orang baru gitu. Dan tidak menutup kemungkinan orang-orang baru itu pun akan mencoba untuk berinteraksi langsung dengan kita ya via sosmed gitu. Kemudian jangkauannya lebih luas, nggak cuman di Indonesia aja ya. Kalau bisa bahasa Inggris itu bisa dakwah sampai luar negeri ya, bahkan sampai Eropa ya, Amerika, Afrika ya. Itu bisa ya, jangkauan kita sangat-sangat luas kalau misalnya menggunakan sosial media ya seperti Facebook, kemudian Twitter,
Instagram dan lain sebagainya. Dan fleksibel, kita bisa melakukan itu kapanpun, dimanapun ya, dan siapapun bisa ya, kapanpun, dimanapun, siapapun bisa untuk di sosmed itu. Jadi nggak usah khawatir ya, dimanapun bisa, misalnya dengan posting sharing ya, yang berguna tentunya di status WhatsApp pun, misalnya teman-teman lagi di jalan itu bisa posting, kemudian lagi di rumah bisa posting, di kantor bisa posting ya, semuanya itu kapanpun dimanapun itu bisa posting ya dengan sosial media. Jadi memberikan kita itu banyak sekali kesempatan ya untuk menge-share sesuatu yang baik. Dan yang terakhir ya, karena masih pandemic situation ya, pasti ya harus jaga jarak ya, dan sosmed ini sangat-sangat bermanfaat untuk menghindari kita dari penyebaran virus corona ya. Apalagi sekarang katanya ada varian baru ya, Omicron, dan juga ada lagi tuh varian bawahannya Omicron. Ya mungkin Omicron XE ya. Ya mungkin kita berdoa jangan sampai nanti ada varian Omega ya, itu bisa bahaya tuh, bisa sampai banyak banget malah variannya. Omega itu by the way itu huruf terakhir di abjad Yunani ya, sekitar 20-an huruf, mungkin nanti ada 20 varian. Nggak tahu juga. Oke, lanjut. Ini saya coba aja ya. Ini kalau misalnya teman-teman mau ada yang didiskusikan silakan. Ini selanjutnya ada adab yang harus kita lakukan ya. Ini saya ambil dari Muslimah Daily ya, mungkin dari teman-teman yang sudah sering baca-baca sumber dari internet ya, atau mungkin salah satu penggemar Muslimah Daily ataupun pernah melihat ini di internet sebelumnya juga, ya that's okay ya, kita ulang aja lagi. Oke, jadi yang pertama itu ada muraqabah ya. Muraqabah itu adalah selalu ya, kita selalu merasa diawasi oleh Allah ya. Apapun yang kita posting, kemudian bahkan niat kita pun ya untuk postingan tersebut itu pasti diketahui sama Allah ya. Jadi ya kita harus pahami yang pertama ini dengan baik ya. Niatnya pun misalnya niatnya nih supaya teman saya yang orangnya sombong nih ngelihat nih. Ini supaya teman saya yang orangnya sering ngatain saya ngelihat, itu semua Allah tahu ya. Jadi pertama-tama konsepnya tuh harus muraqabah, jadi harus paham ya, harus sadar bahwa kita selalu diawasi gitu. Kemudian yang kedua itu adalah hisab ya. Nah, hisab ini adalah perhitungan nih, sama seperti yang tadi saya bilang di awal, apa yang kita posting, kalimat ya, foto, video itu akan dihisab nanti ya. Jadi kita harus memperhatikan hal ini. Karena seringkali itu saya lihat di sosmed itu ada yang posting-posting yang nggak jelas ya. Seperti apa sih? Mungkin teman-teman tahu video ini nggak, jump scare nggak? Jadi awalnya kayak ada gambar bunga gitu, pemandangan tiba-tiba fokus di tengah-tengah, tiba-tiba ada gambar serem gitu kan. Itu kan prank gitu jatuhnya ya. Dan itu merugikan. Itu tolong jangan memposting hal seperti itu. Karena bikin teman kesel juga gitu. Kemudian kalau misalnya teman-teman agak nggak suka ya sama orang ya postingan, itu kalau teman-teman merasa sih, kalau misalnya di blok gitu ya, atau merasa nggak enak gitu sama teman ini, masa teman sendiri di blok ya. Tapi gue nggak suka nih sama orangnya nih. Gimana caranya? Gampang, di hide aja gitu kalau di Facebook. Dan kalau di Instagram itu nggak usah bingung, itu bisa teman-teman bisa punya fitur yang namanya close friends gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman posting, si orang yang teman-teman sebelum itu nggak akan ngelihat gitu. Jadi nggak akan dikomenin tuh sama orang itu. Ya, dibuat gitu aja. Nah, jadi kita nggak ngeblok dia, dan dia juga tetap merasa di follow oleh kita gitu. Ya kalau misalnya dia nanya nih, kenapa sih kok lu nggak baca postingan gue? Oh mungkin ketimpa gitu aja alasannya kan. Jadi kita nggak nggak bikin dia sakit hati juga, karena bikin orang sakit hati kan nggak bagus gitu ya. Kita harus jaga perasaan juga orang lain. Nah, itu juga ada. Jadi barang siapa ya mengerjakan kejahatan sebesar zarah pun ya, insya Allah niscaya dia akan mendapat balasannya gitu. Jadi Quran surat Az-Zalzalah ya, itu bisa. Lanjut, yang ketiga ini ada istifadah ya. Jadi di sini harus ya menggunakan sarana ya yang ada manfaatnya gitu. Jadi kalau misalnya media sosial ini membawa kebaikan, ya, nggak ada salahnya untuk kita manfaatkan gitu. Banyak sekali sebenarnya manfaat yang sudah saya sebutkan tadi sebelumnya juga ada, ya, dan juga manfaat-manfaat yang lain tuh banyak ya sosial media. Tapi kalau misalnya memang dirasa udah nggak ada manfaatnya ya, itu mendingan ditinggalin aja gitu. Kalau saya sih Twitter mungkin ya itu udah saya tinggalin ya, jadi karena memang ya udah pada nggak ada di situ semua gitu yang mau saya dapetin. Udah. Aku malah Twitter doang yang masih aktif. Lainnya enggak pernah dikotak-katik. Udah nggak pernah dipakai itu Twitter itu, paling buat apa ya? Paling cuma buat login sekali ngelihat feed, itu dicopot, di logout lagi. Itu juga nggak melalui aplikasi. Jadi buka Google kemudian Twitter ya, twitter.com itu ya udah dari situ. Cuma buat numpang lihat aja sudah. Ini nggak ada aktivitas lain.
Karena memang ya udah teman-teman juga udah pada kagak main itu yang dulunya main Twitter, jadi udah ditinggalin aja gitu, udah nggak bermanfaat sih kalau buat saya. Jadi lebih ke arah Instagram ataupun ya Instagram mungkin sih. Baru dibeli Elon Musk, Ki, itu Twitter. Iya. Iya, makanya. Makanya ntar Twitter akan muncul dengan gaya berbeda kan dibeli sama Elon Musk. Ya kalau misalnya masih bermanfaat nanti coba deh, saya coba ya. Udah lama juga nggak buka. Paling cuma konsepnya sama sih gitu-gitu doang sih. Dan dia berat juga sih Twitter itu sih kalau di aplikasi itu. Jadi nggak, jangan saya pakai itu. Lalu yang keempat konsepnya itu adalah sopan ya. Nah ini apa ya? Sebenarnya yang saya lihat ya anak-anak mahasiswa kemudian siswa ya itu mereka sebenarnya sopan, tapi mereka milih sopannya ke siapa? Ya, coba nih teman-teman bayangin misalnya dari Miss Septi atau Bu Menul atau di sini yang ngajar siapa sih yang teachernya nih? Saya cek dulu di sini. Bu Wiwin mungkin ya. Nah mungkin kalau ada student nih masuk nih terlambat nih, misalnya kelas jam 8, student masuk. Sebenarnya masuk aja nggak bilang, Mister maaf saya terlambat. Ini saya mengalami ini di salah satu di kampus ya. Saya nggak sebutkan nama kampusnya, di salah satu kampus dari satu kampus yang saya ajar, itu anak-anaknya banyak yang nggak sopan begitu kan. Nah jadi ketika dia masuk ya, itu dia nggak bilang maaf ya saya telat gitu. Padahal tuh masuknya tuh udah di atas 15 menit itu udah nggak saya absen gitu. Tapi nih kebalikannya, ketika saya nonton video streaming dari seorang YouTuber yang memang terkenal di Indonesia ya, itu ada anak-anak ya, ada mahasiswa, ada siswa, ada SMA. Itu pas dia streamingnya itu masuknya terlambat, dia malah minta maaf gitu. Mohon maaf nih, gue terlambat ikut streaming. Kan tuh aneh ya. Sama gurunya dia nggak minta maaf, tapi sama orang yang streaming itu, ya streaming di internet itu dia minta maaf. Itu kan suatu yang aneh gitu. Mereka sopan, tapi mereka milih-milih sopannya itu. Seperti itu sih. Nah, coba yang aja ada anak SMA masuk ke kelas ya, terlambat tapi nggak minta maaf, tapi giliran dia terlambat streaming dia minta maaf gitu kan, dia lucu gitu ya. Harusnya kan kita sebagai teacher itu didahulukan ya, harus ada lebih sopan ke kita dulu daripada ke orang lain begitu, karena dia dapat ilmu, sementara kalau streaming itu kan dia dapat hiburan gitu. Kemudian alamat surat telat gimana Ki? Nah, alamat surat telat ya di chat aja itu aja, Assalamualaikum maaf telat gitu ya. Minimal ada apa namanya, ada berita lah. Notifikasi. Siap. Iya, notifikasi kalau terlambat. Notifikasi kalau Liko misalnya tuh di grup Liko tuh paling sering Afwan telat, itu sering banget. Iya. Lanjut. Oke, minimal ada omongan gitu ya. Mungkin sopan tapi milih-milih sih. Kalau itu sih yang kelima itu ada tanggung jawab ya. Ini kita tanggung jawab ya apa yang kita share ya. Jadi apa yang kita retweet, apa yang kita posting, apa yang kita komen itu semua kita harus tanggung jawab ya. Jadi hati-hati apa yang kita posting itu ya. Entah kapan itu pasti ada konsekuensinya gitu. Mungkin ya kalau misalnya kita posting sesuatu nih, ya mungkin konsekuensinya kita nggak ngelihat itu di besok, tahun depan enggak. Bisa jadi ketika mungkin sekitar 5 tahun lagi kita jadi pejabat ya, kemudian kita mau dijatuhkan, ternyata postingan yang itu masih ada, itu bisa jadi sarana untuk menjatuhkan kita gitu. Jadi apapun yang kita posting itu ya hati-hatilah gitu. Karena banyak pihak-pihak di Kalau sana repost memang gimana repost? menjatuhkan. Ya kan itu kan tetap kita yang ngeposting, hitungannya tetap kita flaming gitu ya istilahnya ya, kalau orang sekarang flaming gitu. Seperti itu sih. Dia walaupun orang lain yang sering ya orang lain yang nulis ya, tapi kita yang nyebarnya kita juga berarti ya ikutan juga kan gitu, menyebarkan info juga begitu sebenarnya. Ya walaupun kalau kritik tapi kritiknya membangun. Nah, apa yang kita lakukan itu sebenarnya sudah benar ya, kritik tapi membangun. Asal jangan ini aja sih apa namanya, kritik tapi ngatain, itu kan beda ya. Kritik tapi ngatain sama kritik tapi membangun itu kan beda. Tuh, terus yang selanjutnya ini ada menjaga batasan ya. Yang namanya interaksi di sosial media itu kan bebas ya. Mau laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan, laki-laki sama perempuan, perempuan sama perempuan ya. Itu kita harus lihat batasannya juga ya. Jangan sampai over interaction sih namanya. Ya, jadi jangan terlalu berlebihan interaksinya dibatasin gitu. Apalagi kalau antar laki-laki sama perempuan dibatasin. Kemudian selanjutnya itu di sini ini ya apa namanya wasilah ya, atau membagikan sesuatu yang baik-baik ya. Jadi jangan membagikan hal-hal yang memang nggak berguna ya. Bagikan hal-hal yang bermanfaat untuk sesama. Apalagi contohnya ya posting-posting ayat Al-Quran gitu ya, hadis kata mutiara gitu kan. Kemudian mungkin kalau ada miskonsepsi ya, seperti yang kemarin itu kan ada yang child free ya, hidupnya child free ya, itu juga tuh kita boleh tuh posting gitu. Nah, di seperti apa ya,
memberikan informasi ke saudara-saudara kita yang lain gitu lah, bermanfaat. Kemudian jangan lupa dijadikan sarana untuk mengumpulkan kebaikan, ya. Jangan mengumpulkan keburukan. Misalnya kalau komen tuh, saya lihat tuh komen-komen orang Indonesia tuh parah-parah banget. Apalagi kalau di sosial media orang luar negeri, itu komentarnya udah kayak orang ini dah, pokoknya barbar dah. Apa sih namanya, lawless ya, lawless. Orang-orang nggak berpendidikan, komen-komen itu udah jahat banget. Jadi tolong kita nggak mengumpulkan kejahatan ya, kita mengumpulkan kebaikan. Apapun yang kita posting itu dilihat ya. Jadi usahakan memposting suatu hal yang baik. Menjadikan sosmed sebagai sarana untuk mengumpulkan kebaikan. Ada juga orang-orang yang hit and run ya. Jadi hit and run misalnya ada komen ya. Dia komen itu pakai akun palsu ya, namanya itu apa sih, misalnya namanya Avengers 001 misalnya ya. Itu akun palsu tuh, tapi dia komen-komennya komen-komen ya flaming gitu ya. Itu dia dapat banyak banyak perhatian, dan itu langsung kabur. Jadi itu komennya dia itu dijadikan ajang ribut untuk orang-orang lain. Nah, itu jangan sampai tuh kayak gitu tuh. Jadi kita hit sesuatu, kemudian kita flaming kayak gitu, nah itu dosa juga itu ya, karena kita memberikan wadah untuk orang-orang perang gitu ibaratnya. Itu tolong jangan dilakukan. Dan yang terakhir, ya, ikhlas ya. Niatnya bagaimana untuk mungkin untuk berbagi kebaikan ya, untuk sharing informasi dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya karena udah selesai, saya mau langsung closing statement aja, dan jangan lupa ini daftar pustaka ya, atau sumber-sumber yang saya pakai ini pakai format API ya. Jadi kalau misalnya teman-teman sering melihat format ini di jurnal-jurnal yang sering dibaca ya seperti ini ya formatnya. Jadi saya dapat dari Muslimah Daily, kemudian Islam Post sama Hidayatullah. Gitu. Oke, dari saya mungkin begini aja ya, sosial media itu sebenarnya bagus banget, malah kita bisa berinteraksi dengan orang banyak, dapat info juga tidak terbatas, apapun yang mau kita cari itu bisa kita dapatkan ya di sosial media, dari YouTube, Instagram, dan lain sebagainya. Tapi sekali lagi, semua yang bagus itu ada kontranya ya, atau ada disadvantages-nya ya. Jadi tolong gunakan hal-hal tersebut atau kebaikan-kebaikan itu untuk hal yang baik saja. Seperti membagi kebaikan, kemudian informasi, dan juga membagikan hal-hal yang bermanfaat untuk saudara-saudara kita lain. Ya, kurang lebih mohon maaf. I think that's it for today. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nah, tadi informasinya sangat bermanfaat ya tentang bersosial media gitu yang baik. Nah, aku mau tanya ini untuk Bapak Ibu. Bapak Ibu di sini menggunakan sosial media untuk media apa nih? Ada yang entertainment kah? Media belajar atau tempat kulit untuk komen-komen ke lawan? Ya, kalau aneh nih, ya Mr. Rizky, Miss Septi. Saya termasuk orang nggak suka sosmed. Makanya saya cuma Facebook doang punyanya. Dan itu pun saya dibuatin, dan saya pun dibuatin Facebooknya waktu itu sama Miss Ocha, yang sekarang jadi istrinya Mr. Rizky. Saya waktu itu ditegur, saya kenapa sih nggak mau pakai Facebook? Ini kan banyak teman-teman lama gitu. Ya sih aku buatin, akhirnya dibuatin tuh sama Miss Ocha. Terus yang kedua, Instagram pun saya nggak suka, TikTok, terus yang lain. Dan saya lebih saya merasakan ketika di Facebook ya, walaupun untuk old style, tapi itu menjadi sarana untuk komunikasi yang simpel gitu kan. Memang ada banyak orang yang tidak mau menampilkan keseharian dan hanya silence reader ya gitu. Tapi kalau saya lebih ke arah lebih ke arah untuk mengkomunikasikan dua arah. Kadang orang susah banget nge-like aja susah ya kadang-kadang. Padahal itu menyenangkan bagi orang yang posting gitu. Dan kita kalaupun punya sosmed hanya Facebook, punya Facebook, punya TikTok, punya Instagram, semuanya coba berapa menit yang sudah kita lalui gitu untuk ngecek itu semua. Saya sih keren banget. Makanya Sensia sekarang udah hatam yang kedua. Betul. Apaan sih? Itu juga karena Bu Menul itu di Japri itu tiap malam. Udah belum 10 juz gitu. Enggak ya. Iya, jadinya gitu. Mohon maaf saya masih punya Facebook. Emang kalau saya kalau untuk kebaikan sih banyak dimanapun ya, tidak hanya di sosmed. Betul. Mungkin kalau misalnya hanya bersilaturahim
Ya, zaman sekarang namanya dunia kan makin lama makin indah ya, Mr. Rizky ya. Di TikTok itu udah sarana luar biasa, wanita aja wajahnya nggak boleh nampak gitu kan. Kalau di Instagram yang nongol apa? Kalau saya kan ngelihat aja tuh, oh banyak kan cenderung nih, saya laki-laki ya. Saya menyukai wanita misalnya. Kalau saya khawatir ketika saya mengakses Instagram yang nongol itu wanita-wanita berhijab yang modelnya kayak bule-bule orang-orang Palestina, ya siapa yang nggak suka? Ya maksudnya di skip ada lagi, di skip ada lagi. Kalau yang nongolnya bagus, tapi kalau yang ustadz-ustadz pun kadang-kadang kan ada iklan atau apa ya nongol. Ya mungkin itu saya ya pribadi. Jadi saya udah deh jadi Facebook aja, walaupun Instagram nanti agak-agak sulit untuk anak-anak saya ya. Nanti apa namanya, mungkin Madinah punya atau apa ya. Tapi untuk pribadi sih saya masih Facebook dulu. Nggak tahu yang lain nih, Bu Menul, Twitter ini. Gibah ya, kalau Twitter itu kan markasnya gibah ya, satu ngomong di retweet. Enggak, Apalagi kalau tadi memang ada poin hisap loh, ayo. Benar. Hisap iya, itu aja ya, silakan. Nah, kalau saya sih itu sih dapat tugas kelihatan ini gitu. kalau karena itu juga enggak. Halo. Kayaknya koneksinya aja. Mati. Kedengeran ya? Gitu. Oh, Miss Menul. Mungkin mikrofonnya mati kali. Ya. Kalau dari saya sih ini sih mungkin ya apa? Algoritma sih. Nge-like Kiada doang, nge-like Kiada, nge-like Ustadz gitu doang. Karena itu doang, habis aku nggak buka lagi. Kalau Instagram itu aku buka Instagram karena Ustadz. Iya benar. Algoritma ya Ki ya. Iya. Dia kalau misalnya itu kan kalau di Instagram itu kan kalau di misalnya saya bukan ya akun IG nih. Itu yang muncul di search saya itu kalau nggak makanan, sepak bola, itu tentang tokusatsu. Tiga itu aja yang muncul karena memang saya lihat itu aja tiga. Paling banyak sih bola sama makanan sih. Jadi bola, makanan sama. Jadi semua iklan. TOEFL nggak nongol Ki? Enggak, itu ya kan kita sosial media buat senang-senang ya, ngapain buat lihat kayak gitu. Ya kan? Iya bener juga. Iya kan kita senang, semua senang kan. Mungkin kalau TOEFL mungkin saya ada sarana lain ya, jadi seimbang. Sisinya itu kan bola ya buat berita tahu berita bola terbaru ya, sama inian siapa makanan paling ya, kuliner itu doang. Jadi iklan-iklannya pun itu semua. Jadi pas saya buka itu iklan misalnya ada outlet makanan baru buka gitu di mana gitu. Terus ada si ini pemain misalnya pemain Barcelona nih pindah nih, itu saya tahu dari iklan-iklan yang ada di IG gitu. Jadi sih algoritma itu kita kebaca ya. Sama kayak YouTube juga ya, YouTube juga. Kalau YouTube kan saya sering lihat ini sih apa kayak streaming gitu kan, streaming di keluarga besar ya, di keluarga besar saya itu orang ketika ada ngomong langsung TikTok itu udah image-nya negatif. TikTok ya, karena TikTok kebanyakan orang joget gitu, meliuk-liuk. Nah makanya ngeliat udah deh. Padahal di dalam itu luar biasa, aku ditunjukin sama ibatnya sensei cara melahirkan tanpa sakit, hanya tiup-tiup melahirkan. Aku udah tahunya dari ibat cara melahirkan tiup-tiup. Ada di sini nih Instagramnya, sebetulnya banyak kebaikan benar gitu. Ya mungkin ketika ada orang lain yang punya link bagus Instagram misalnya, kadang-kadang kan ada yang bisa langsung dibuka tuh, ya kita buka kadang-kadang gitu. Jadi kita butuh orang lain dulu yang ngecek baru kita lihat. Benar. Gitu. Ya, takutnya waktunya habis juga. Oke, silakan yang lain mungkin yang lengkap akunnya. Septi. Septi beneran pure untuk entertainment ya kalau misalnya untuk social media. Iya. Kalau untuk yang lain gimana? Sederhana kok komennya. Jadi kalau memang niat kita baik gitu, niat kita mau berbagi kebaikan, ya pakai forum yang fasilitas manapun akan jadi kebaikan. Kalau tadi Sensei bilang TikTok banyak madorotnya gitu kan ya. Nah, kita sebagai guru, sebagai orang-orang yang memang mau berbagi kebaikan, ya disitulah tempatnya. Open-minded gitu. Ya Bu ya. Jadi ya tergantung motivasinya. Jadi saya juga punya TikTok kemarin, mau nggak mau harus bikin karena ikutan Canva level 5. Jadi harus bikin
share kegiatan video pembelajaran via TikTok. Jadi mau nggak mau harus bikin akun TikTok. Kemudian ya kita share semua materi dalam 3 menit ya, paling lama TikTok itu sekarang 3 menit. Jadi di share semuanya, didesain di Canva, kemudian di share di TikTok. Dan sebenarnya tugas kita nih para guru atau orang-orang yang memang punya niat kebaikan untuk mempromosikan semua yang baik-baik gitu. Jadi bisa penyeimbang buat yang lain. Itu kalau dari saya. Oke, alhamdulillah Bapak Ibu waktunya sudah habis ya. Terima kasih yang sudah menyampaikan input-inputnya atau sharing tadi. Marilah kita tutup dengan mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan doa kabul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.